Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semuanya ya adik-adik ya. Kakak Tia juga dalam keadaan baik hari ini. Kita akan memulai ibadah Minggu Pelayanan Anak pada tanggal 17 Mei. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak Tia undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Mars PA terlebih dahulu. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membuka ibadah kita dari Kidung Ceria 185 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk beribadah Minggu Pelayanan Anak ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Buka kitab Mazmurnya dari Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Nanti tunggu adik-adik buka. Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan,
hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 228 bait 1 dan 3. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau berkati kami, tutup suara-suara yang ada di telinga dan pemikiran kami, sehingga kami mau fokus ya Tuhan untuk firman yang akan disampaikan. Biar ya Tuhan, firman itu dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekristenan hadir di kota Korintus melalui perkabaran Injil oleh Rasul Paulus. Perkabaran Injil tersebut berhasil meyakinkan banyak orang di kota Korintus. Jemaat di Korintus terbentuk dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jemaat di Korintus mengalami perpecahan akibat keegoisan dan keserakahan satu orang kepada yang lain. Rasul Paulus mendengar tentang perpecahan tersebut dan kembali mengingatkan jemaat di Korintus dalam suratnya. 1 Korintus 11 ayat 17-23. Kita akan melihat surat Rasul Paulus ini dan membacanya secara bersama-sama sambil berdiri. Satu Korintus 11 ayat 17-23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar, apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata nanti, siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, adik-adik masih ingat gak firman Tuhan minggu kemarin? Firman Tuhan minggu kemarin diberitakan oleh Kak Iti. Lihat nih, kakak punya fotonya Kak Iti. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu kemarin terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Nah,
Isi surat tersebut ingin mengingatkan jemaat di Korintus untuk menjadi jemaat yang saling mendukung dan rendah hati. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini juga terambil dari surat Rasul Paulus pada jemaatnya di Korintus. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca secara bersama-sama. Kalau firman Tuhan yang tadi kita baca secara bersama-sama, menurut adik-adik, sikap jemaat di Korintus baik atau tidak ya? Betul adik-adik, sikap jemaat di Korintus tidak baik. Kenapa? Karena coba kita lihat lagi di Alkitab kita. Di Alkitab dijelaskan bahwa jemaat di Korintus melakukan perjamuan makan yang tidak sesuai dengan makna perjamuan makan yang Tuhan Yesus kehendaki. Jemaat di Korintus melakukan perjamuan makan dengan mementingkan diri sendiri adik-adik dan dengan sikap yang serakah. Orang-orang yang mampu untuk membawa makanan memakan makanan mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga orang yang tidak mampu tidak kebagian makanan adik-adik. Padahal Tuhan Yesus itu menghendaki perjamuan makanan tersebut untuk memperingati karya keselamatan Tuhan Yesus dan teladan kasih-Nya, kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani adik-adik. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan kembali adik-adik untuk tidak serakah. Serakah itu artinya apa sih adik-adik? Serakah itu artinya ingin memiliki sesuatu yang berlebihan, sehingga lupa terhadap orang lain yang lebih membutuhkan adik-adik. Sikap serakah tampak dalam perbuatan yang suka merebut, suka mengambil, dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan untuk kepuasan diri sendiri. Sehingga terkadang orang-orang yang serakah bisa saja berbohong dan bahkan melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan sikap serakah ini bisa menyakiti perasaan orang lain loh adik-adik, dan juga bisa membuat kita tidak bahagia karena selalu merasa kekurangan dan tidak pernah merasa cukup. Adik-adik, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, sehingga karya keselamatan Tuhan Yesus itu harus kita syukuri. Salah satunya dengan tidak egois dan tidak serakah. Karena adik-adik, keserakahan itu akan menghambat karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus belajar untuk tidak menjadi serakah. Seperti firman Tuhan minggu kemarin, kita harus memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan, adik-adik, kita pasti terhindar dari sikap serakah. Karena kalau kita rendah hati, kita akan selalu merasa bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita punyai dan merasa cukup atas apa yang kita punyai. Ingat selalu ya adik-adik untuk mau menjadi anak yang rendah hati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga selalu berbagi kelebihan yang kita miliki untuk orang yang lebih membutuhkannya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ya adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan kita hari ini dengan bernyanyi di KC 300 bait 3 dan 4. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Tuhan, saya mau berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Presiden Bapak Jokowi beserta pemerintahannya, Tuhan, agar bisa menjaga negara ini dengan baik, Tuhan. Dan hilangkanlah virus corona, Tuhan, dari Indonesia ini,
agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena doa kami. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 2 bulan lebih ini kami sedang berada di rumah dan tidak keluar kemanapun. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja ini, gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan, termasuk gereja GPI ya Tuhan. Kau berkati agar semakin banyak lagi orang yang masuk, Kau juga berkati majelis dan presiden dan pendeta agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar, agar dapat dimengerti oleh jemaat. Ya Tuhan, kami juga mau berterima kasih atas kesempatan Engkau yang beri kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan kasih dan harapan kepada orang yang sedang dalam kegelapan dan keputusasaan. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Kau memulihkan negeri ini Tuhan dari COVID-19, agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas seperti biasa dan kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi kebutuhan orang lain dan tumbuhkanlah iman kami agar semakin hari kami semakin dekat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan, bimbingan, cinta kasih-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang tua kami masing-masing. Bimbingilah mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Dan berkati pula segala pekerjaan yang mereka jalankan ya Tuhan, baik itu berladang dan sebagainya. Berkati pula kami sebagai anak ya Tuhan, agar bisa membahagiakan kedua orang tua kami dan bisa berguna bagi nusa bangsa. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kabulkan doa kami ini. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami ingin berdoa untuk orang yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang sedang berada di rumah sakit. Ya Tuhan, berkati obat-obatan yang mereka minum dan juga dokter dan perawat yang menanganinya. Ya Tuhan, jamah penyakit mereka agar mereka dapat memperoleh kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa agar COVID ini cepat berlalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami hari lepas hari ketika kami di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan kepada semua orang-orang yang kami sayangi ya Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai kami agar kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan mau berbagi ya Tuhan dalam kehidupan kami, seperti yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh keluarga kami juga ya Tuhan, baik di rumah yang bersama-sama dengan kami, juga dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kakak Tia undang adik-adik untuk membawa persembahan adik-adik dengan menyanyi dari Kidung Ceria 175.
Adik-adik, kakak Tia undang bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hari lepas hari. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan kami ini ya Tuhan, untuk pelayanan kasih dan keadilan di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri. Kakak Tia akan menutup ibadah Minggu Pelayanan Anak 17 Mei hari ini. Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya damai sejahtera dan berkat yang dari Tuhan selalu menyertai adik-adik, dan adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami dan pakai kami menjadi anak-anak-Mu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.